Halo gengs, Gocha. Jadi pas gue lagi siapin untuk bikin video keyboard terbaik tahun 2022, press play, muncul lagi yang baru. Ini Voyager 68V2, sebenarnya keyboard yang udah lama juga kita nggak lihat ya. Terakhir kita lihat itu adalah Voyager Lightyear, tapi itu secara tidak langsung bukan penerusnya si Voyager 68 loh. Ini yang bener-bener versi keduanya. Yang kali ini sebenarnya pakai desain dan casingnya Gas 67. Kalau kalian pernah cobain, kalian pasti tahu. Tapi bedanya di sini udah south facing dan juga udah wireless. Untuk kalian yang nggak tahu Gas 67 itu apa, nggak apa, kita bakal lihat tournya di sini. Dan ini sebenarnya sama aja kayak keyboard zaman sekarang yang gasket mount, tapi ada beberapa hal yang menurut gua bikin ini sedikit lebih better lah. Pertama, gue suka banget ini cara buka casingnya itu pakai baut di bawah, ada 8, jadi tinggal diputer aja bautnya untuk kita lepas gampang, nggak perlu kopek-kopek lagi. Tapi gue pengen bilang aja kalau hati-hati aja pas kalian pasang balik, karena thread di dalamnya itu bukan terbuat dari besi ya, tapi dari plastik. Jadi jangan terlalu kuat, kalau nggak kalian bisa rusakin threadnya. Yang kedua, di sini ada daughter board, sesuatu yang sebenarnya keyboard gasket itu perlu ada sebuah daughter board lah. Dan kayaknya sih dalam segi keyboard pre-built gasket ya, kayaknya cuma ini yang ada. Dan yang ketiga, di sini kita pakai screw-in stabilizer, sebuah upgrade yang lumayan juga sih dibanding keyboard lain yang masih pakai plate mount stabilizer. Apakah ada kerasa bedanya? Buat gue sih jadi sedikit lebih stabil aja ya, tapi sedikit aja sih, nggak terlalu signifikan banget. Tapi ya setidaknya itu lebih bagus dibanding plate mount. Gue juga ada cobain ganti ke Cherry screw-in atau Durock V2 dan semuanya bisa masuk, jadi aman. Stabilizer itu di bawahnya ada foam pad yang menurut gue sih jadi nggak enak ya untuk bottom outnya gitu, kayak sedikit lebih lembek aja. Untungnya karena gue dapet 2 unit ini, jadinya gue coba lepasin di unit yang hitam. Dan sebenarnya nggak terlalu ada perbedaan sih. Mungkin ada ya kalau gue rasain banget, tapi ya nggak terlalu ada beda, jadi menurut gue sih nggak terlalu worth it untuk dilakuin. Keycapsnya di sini juga ada warna yang baru, agak sedikit doff white gitu, jadi nggak putih-putih banget. Dan seperti biasa, press play kita juga punya novelties yang lucu-lucu, yang ada tema sama space, karena ini Voyager. PBT die sub cherry profile, ketebalannya itu sekitar di 1,2 mm, dan overall oke lah menurut gue kualitasnya, walaupun sebenarnya untuk double shot sih biasanya lebih bagus lah. Di sini kita juga dapet legend yang agak sedikit kurang konsisten ya, kayak koma di unit yang hitam ini agak sedikit mepet banget ke bawah, sedangkan koma yang di unit ungu itu lebih normal. Jadi ya mungkin kita bisa expect legend-legend yang nggak konsisten aja. Satu hal yang gue suka di sini, control dan alt di bagian kanan itu bukan satu U ya, yang biasanya kita lihat di keyboard-keyboard 65% yang lain. Dan ini ingetin gue aja sama KBD 67 Lite gue yang gue sering pakai. Dan ya menurut gue sih lebih seimbang aja jadinya kalau dilihat di mata. Di sini on off buttonnya juga terlihat keren sih, dia jadi satu sama blockernya, jadi lumayan tersembunyi gitu ya dibanding kayak on off yang biasa ada di belakang. Itu ya kelihatan sedikit murah sih, di sini lumayan keren lah. Baterainya itu di 2000 mAh dan ini bisa Bluetooth dan juga dongle. Dongle-nya ini bisa ditaruh di bawah pakai magnet. Untuk gasketnya di sini pakai poron, dan poronnya itu tipis banget ya, kayak nggak kerasa sama sekali. Tapi ya itu sesuatu yang kita bisa expect dari pre-built gasket keyboard lah. Dan di bawahnya juga ada EVA foam yang tipis juga, gue nggak terlalu tahu itu bisa ada efek atau enggak. Untuk di antara plate dan PCB kita dapat silikon, dan kita juga dapat silikon di spacebar-nya. Untuk feeling ketiknya di sini soft dan konsisten, kebantu juga sama plate-nya yang polycarbonate. Untuk switch-nya mereka cuma ada satu, yaitu adalah Jwick Black Ultimate, yang menurut gue sih enak banget. Dan ya switch yang nggak perlu diapa-apain, seneng aja udah ada switch ini di keyboard pre-built. Kemarin Rexus juga ada kan, di sini sekarang press play juga udah ada. Yang agak kurang itu sebenarnya suaranya aja sih. Entah kenapa kayaknya keyboard gasket pre-built tahun ini rata-rata suaranya agak muted gitu ya, nggak nendang gitu loh. Dan ya itu preferensi masing-masing sih. Gue memang suka yang renyah dan keluar gitu. Di sini lebih sedikit silent lah. Tapi nggak apa, kalian coba denger aja.
ya sebenarnya ada nilai plus juga, dan gue tahu banyak juga orang yang pengen keyboardnya itu nggak berisik. Jadi kalian bisa dapetin di sini, bisa dipakai mungkin di kantor ya, biar nggak ganggu orang sebelah. Atau mungkin di rumah, biar nggak ganggu emak lagi tidur kan ya. Jadi ya kalau kalian nggak suka sama yang berisik-berisik, ini bisa jadi pilihannya gue pribadi sih. Karena mungkin gue tinggal sendiri ya, gue suka keyboard yang suaranya itu enak. Untuk harganya, gue expect awal ini bakal kayak 1,5 gitu, lihat dari pasaran sekarang ya. Tapi ternyata ini di 1,250 kalau nggak salah. Dan untuk harga segitu lumayan kompetitif sih. Dan awal gue pikir kalau ini moldnya sama kayak Gas 67, apa mungkin lebih murah dan lebih enak juga. Beli Gas 67-nya aja, tinggal kita isi sendiri. Tapi setelah gue hitung-hitung, Gas 67 barebone-nya itu harganya di 592.000. Dan untuk switch-nya, kalau kita bisa pilih, mungkin kita pilih yang sama aja ya, biar gampang. Jwick Black Ultimate itu di MKID harganya 4.000. Jadi untuk isi ini butuh 67. Dan itu jadinya 268.000. Untuk keycaps, di sini terserah sih, kita bisa pilih yang lebih murah-murahan ya, kayak mungkin Alka keycaps gitu, yang gue sih nggak rekomen ya, tapi ya boleh aja kalau kalian mau, nggak ada yang larang sama sekali. Kalau kalian ambil itu harganya sekitar 140.000. Jadi kalau ambil Gas 67 barebone, Jwick Black Ultimate, terus Alka keycaps, itu total pun udah jadi 1 jutaan. Kalau misalkan kita ambil keycaps yang lebih high quality, mungkin kayak dari Pressplay juga ada yang Retro Cube, yang gue rasa sih bakal cocok sama casingnya ya, warna ungu-ungu juga gitu kan. Atau mungkin kayak Matcha keycaps dari After Friday, itu harganya udah sama dengan harga satu full keyboard ini, bahkan lebih mahal juga jadinya. Ditambah Gas 67-nya belum ada wireless dan juga belum south facing kan ya. Jadinya setelah dihitung-hitung lagi, ternyata ini lebih worth it, lebih murah makan sebenarnya. Jadi ya, not bad sih harganya. Tapi kayak gitulah, Pressplay Voyager 68 V2, sebuah upgrade yang bisa dibilang beda jauh lah sama yang awal ya. Beda vibe, beda estetik juga, yang menurut gua sih cakep-cakep aja. Tapi kasih tau gua pendapat kalian kayak gimana di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.